Kenalin, saya ada perantau ya. Dan saya ya kalau sama anak saya itu emang sih suka berantem aja. Berantem aja. Soalnya anak saya itu luar biasa gitu ya. Kalau dia disuruh A, dia akan melakukan Z. Kayak gitu. Dan semua yang dilakukan itu alhamdulillah tidak sepaham dengan saya gitu ya. Kenapa ya? Dia luar biasa dan saya juga ngerasa luar biasa gitu ya. Dan yang lebih hebatnya lagi, kami tuh hampir tiap minggu kayaknya, hampir tiap minggu ya. Kayak sebulan itu 4 kali deh. Kalau nggak berantem tiap minggu itu kayaknya mungkin alam ini mengatakan ada yang kurang gitu ya. Karena saya ngomelin, dia tuh nggak sekolah-sekolah. Dia tuh nggak mau sekolah, beneran nggak sekolah-sekolah. Tapi yang penting alasannya adalah dia ngambil sesuatu, terus dia nggak ngaku. Saya sih nggak marah ya, karena udah biasa gitu ya, dia ngambil apa gitu ya. Dia suka sekali sama uang. Suka sekali sama uang, dan kalau dia ngelihat geletak sedikit aja, misalnya walaupun sedikit walaupun banyak, tapi dia pasti ngambil ya. Tapi waktu itu ya, saya kan udah sadar itu. Dia sesuatu yang dia ambil nggak bakal pernah diakui, karena yang namanya kejujuran itu buat dia adalah suatu keajaiban gitu ya. Jadi saya udah tahu dia tuh gak pernah bakalan ada kejujuran gitu ya. Tapi ketika dia udah ngambil, udah saya diemin aja. Nah mungkin ya, karena saya satu kali itu saya diemin, dia tuh nggak usah bersalah sendiri. Jadi dia nggak sekolah-sekolah. Soalnya biasanya kalau dia ngambil pasti saya omelin. Saya omelin, terus saya tanya. Nah dia tuh teriak tuh. Akhirnya dia nggak sekolah. Ya itu caranya dia sekarang itu ya. Dia tuh nggak sekolah berapa hari gitu, tidur di mana aja. Yang terakhir itu saya nggak omelin lagi. Udah biarin aja. Lillahi ta'ala aja saya mah ya. Udah biasa gitu ya. Tapi dia malah seperti itu lagi gitu. Karena dia nggak marah, dia tuh nggak usah bersalah sendiri. Loh, kenapa kok gue nggak diomelin gitu? Apakah gue kena? Tapi walaupun nggak diomelin, tuh dia tetap aja nggak rasa apa sih itu ya? Tetap aja melakukan itu dengan cara nggak sekolah. Dia kalau ngambek dengan cara nggak sekolah gitu ya, nggak sekolah gitu. Itu caranya dia. Atau gue omelin, gue teriak-teriakin aja. Saya nih ya paling nggak senang kalau dia itu pertama nggak sekolah, karena nggak ada lagi kegiatan yang dilakukan di rumah selain sekolah itu doang. Belajar dia sekolah juga nggak mau, ngapalin Al-Quran juga nggak mau, pesantren juga enggak gitu ya. Dia cuma main-main doang. Makanya kalau dia nggak sekolah, saya tuh sangat nggak suka gitu ya, sangat tidak setuju gitu ya. Nah saya teriak-teriak itu di depan rumah tah. Komunikasi yang bernada tinggi kami itu ya, komunikasi bernada tinggi itu ada kalimat kurang lebih 5 menit gitu ya. Nah tetangga pada keluar tuh, tetangga pada nengok ini tuh kepo gitu ya. Ya namanya juga orang teriak-teriak kan ada berita yang sangat keras, jadi orang-orang itu kepo aja gitu ya, pada datang ngeliatin gitu ya. Nah pada ngeliatin gitu, terus dia pergi nangis. Dia kan kalau diomelin sama saya tuh seolah-olah seperti orang yang sangat-sangat terdalimi gitu ya. Karena memang pernah sih saya tuh keras sama dia ya. Karena apa? Saya pengen mendidik dia. Apakah dikerasin ini dilembuti sama ibu saya di Padang itu nggak mau. Dari lembutin, terus saya di sini juga dia sekolah kan ngambilin duit orang, terus nggak diomel-omelin terlalu sama saya kan. Dia tetap aja nggak bisa berubah ternyata sampai di sini dia malah menjebol jendela terus masuk ke rumah. Nah pada saat itu saya marah, terus memang saya sengaja melakukan tindakan yang di atas rata-rata ya. Nah ibu-ibu itu ya, ibu-ibu tetangga saya itu pada komen gitu ya. Wah, kami emang gak ada seperti itu. Anakmu, lu dia ngambil duit lu karena lu pelit orangnya. Pelit. Iya, gue tahu lu kaya, ya. Ngasih anak seberapa aja dikasih ke anak, ya. Kalau saya mah enggak. Kalau saya mah pendapatan saya tuh dihitung dari A sampai Z gitu ya. Jadi sekian gitu ya. Dan saya sama diri saya pun hemat gitu ya. Soalnya duit saya banyak. Tapi receh semua. Alhamdulillah ya. Iya, kamu tuh pelit sama anak. Begini. Terus kamu tuh ini semua gara-gara kamu, didikan kamu. Kami mau ada seperti itu. Sampai muntah gitu ya. Sampai gua nggak sampai ekspresinya tuh sampai segitunya tetangga kami itu ya, tetangga saya tuh. Saking saking mualnya kalau ngeliat muka saya tuh, mereka tuh pada kemual gitu ya. Alhamdulillah tetangga saya begitu ya, karena dia ngeliat kami nggak ada seperti itu ya, kalian nggak ada seperti itu, saya yang seperti itu.
Karena apa? Kalian nggak pernah lihat kan? Karena kami adalah, saya ngerasa tuh ya, bukan ngerasa, saya adalah orang yang luar biasa, di luar dari kebiasaan. Karena apa? Karena hidup saya itu benar-benar luar biasa. Dan kalian tahu, rezeki saya pun pasti akan luar biasa. Allah akan menunggu kami dengan hal-hal yang luar biasa. Karena kehidupan saya untuk membesarkan anak saya itu luar biasa. Anak saya itu tidak bisa diasuh dengan hal-hal yang biasa. You know? Tidak bisa diasuh dengan hal-hal yang luar biasa. Karena dia itu adalah luar biasa. Anak saya itu adalah calon milioner. Jadi ketika di sini ya, sekarang ini, kalau misal minta-minta perhatian sama kalian, minta-minta perhatian sama masyarakat sini gitu ya. Apalah inilah itulah dia ngadu-ngadu. Ini dia ditercidaikan lah sama orang tua. Ibu saya gini. Ya, karena dia juga melakukan hal itu seperti ke saya gitu ya. Jadi sesuatu yang dia dapatkan itulah yang dia tebarkan ke saya. Gitu loh, sebagai orang tuanya. Nah, di sini saya ya sama anak saya itu adalah memenuhi takdir. Takdir kami adalah menjadi seorang yang luar biasa. Ya. Jadi kehidupan kami itu memang luar biasa, tidak seperti kalian gitu. Anak saya itu dan cara mendidik saya itu tidak seperti bapak-bapak ibu juga gitu ya. Karena nggak bisa diterapkan hal yang biasa itu ke dia itu nggak bisa diterapkan gitu ya. Dan saya juga, anak saya itu beda, luar biasa. Dan saya yakin rezeki kami juga pasti akan luar biasa. Karena Allah akan menurunkan sesuatu kepada saya yang luar biasa, pasti dia juga akan menimpali dengan hal yang luar biasa. Saya yakin itu adalah keyakinan saya. Jadi nggak usah sensi deh ya, nggak usah terlalu dibawa mual gitu ya. Kalau nggak saya mah biasa aja lah gitu. Jadi nggak usah terlalu jijik juga gitu ngeliat saya gitu ya. Sampai kalau kami nggak kayak gitu, hidup kami nggak tidak seperti itu. Dibalas nanti diumrohin aja sama dihajiin. Kalau nggak mau diseret, ya diseret beneran, diseret lemparin ke dalam truk, dibawa ke bandara sana. Habis di bandara nggak mau juga, dari truk dilemparin ke dalam pesawat sana. Habis dilemparin ke dalam pesawat, nanti di dalam pesawat baru setelah 4 jam di dalam pesawat, tengah-tengah perjalanan baru nanya, masih nggak mau dihajiin sama diumrohin? Kalau nggak mau nih, saya lempar ke bawah nih, mau nggak? Pasti mau ntarnya juga.